Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari mata kuliah eh, Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Nah, baik, langsung saya jelaskan. Yang pertama adalah advokasi itu eh, sedikit saya simpulkan PowerPoint-nya itu tentang advokasi adalah advokasi merupakan suatu upaya untuk memahami serta mengejar tujuan dan mendukung perubahan sosial. Serta advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ialah advokasi merupakan istilah pembelaan. Jadi secara bahasa advokasi artinya itu membela. Nah, advokasi merupakan suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak, atau kepentingan dengan cara menyuarakan serta memperjuangkan dan juga memengaruhi kebijakan atau opini publik. Selanjutnya itu ada pelaku advokasi. Nah, advokasi bisa dilakukan oleh seorang kelompok atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya, dan dihormati, serta peduli kesehatan. Tidak melakukan tindakan tercela, pelaku advokasi diantaranya adalah uh, bisa merupakan seorang pakar atau seorang ahli, pejabat yang berwenang, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat, atau perguruan tinggi, profesi, dan juga lain-lainnya. Nah, advokasi ini juga memiliki tujuan. Apa sih tujuan advokasi itu? Nah, tujuan dari advokasi itu tersendiri adalah itu membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, serta mengubah suatu sistem, lembaga, program, kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, serta menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan. Serta tujuan lainnya adalah melakukan tindakan nyata atas solusi masalah, serta adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, dan terakhir yaitu memberi kepedulian alternatif solusi masalah serta melakukan tindak lanjut kegiatan. Dan juga advokasi ini memiliki manfaat. Manfaatnya antara lain merupakan advokasi ini bisa sebagai memungkinkan orang untuk didengar. Nah, advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik. Menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasi suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Serta tanpa advokasi, banyak suara akan dibungkam. Jika kita tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis untuk banyak isu penting. Nah, selanjutnya manfaatnya itu yaitu advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Nah, isu yang diadvokasi seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia melalui advokasi. Masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak-hak sosial mereka. Dan pelanggaran hak-hak yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Nah, selanjutnya advokasi juga memiliki manfaat sebagai mempengaruhi hukum dan juga suatu kebijakan. Nah, serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokat dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu. Para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Nah, selanjutnya, advokasi juga memiliki manfaat untuk orang lebih memahami satu sama lain. Bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas pasar, pengusaha terkenal, dan juga dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan di masyarakat.
Perjangkauan tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status quo masyarakat dan memperlakukan perubahan yang lebih besar dan juga lebih bermakna. Uh, Selanjutnya yaitu memiliki manfaat mempromosikan pemecahan masalah dan juga partisipasi. Nah, semua upaya advokasi membutuhkan komunitas dan juga kelompok, karena untuk bersama-sama bekerja sama dapat memecahkan suatu masalah. Karena dari pengorganisasian logistik, upaya advokasi hingga pengorganisasian protes publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitasi upaya advokasi. Serta selanjutnya itu menyuruti sumber daya dan layanan tersedia. Nah, meskipun advokasi bekerja untuk memperjuangkan hak-hak individu dan juga kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, dia itu memiliki eksternalitas positif dari advokasi adalah ditemukannya sumber daya dan layanan yang tersedia untuk membantu upaya advokasi. Nah, apakah itu sumber daya keuangan tambahan untuk mendanai inisiatif advokasi lebih lanjut atau layanan pemerintah yang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan? Advokasi yang lebih besar dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sebelumnya dianggap tidak bisa dicapai. Nah, selanjutnya itu advokasi ini juga memiliki manfaat mendidik komunitas yang lebih besar. Nah, seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia, dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Advokasi adalah proses pembelajaran dan dapat membantu membekali orang-orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan juga menuntut hak-hak mereka. Serta selanjutnya itu advokasi juga menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Nah, advokasi penting karena tidak hanya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat kepada isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas merupakan bagian integral dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan juga memungkinkan individu, kelompok, dan orang-orang yang berkuasa untuk menumbuhkan kesamaan dan juga memecahkan masalah secara sipil. Selanjutnya itu advokasi juga membuat orang merasa lebih kuat. Nah, seringkali individu mungkin takut atau merasa kurang motivasi ketika mencoba mengadvokasi isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar, karena mereka itu merasa mereka itu sendirian. Nah, jaringan dukungan yang kuat dapat membantu orang mendapatkan kembali dorongan mereka dan memicu momentum. Upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok, karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan juga kehendak orang lain. Selanjutnya, advokasi membantu LSM atau lembaga sumber masyarakat itu untuk berkembang. Nah, organisasi nirlaba dan LSM seringkali didirikan di atas tujuan atau misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi lebih menjadi baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu organisasi nirlaba berjuang mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian lebih besar dari mata publik. Nah, yang akan mereka dapat membuat perubahan dunia menjadi lebih ambisi, harapan dan impian mereka untuk masa depan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang manfaat-manfaat di atas, selanjutnya itu ke jenis-jenis advokasi. Nah, menurut Schneider yang dikutip dari e-paper scribe oleh Hartiwi Parwoto, jenis-jenis advokasi secara umum antara lain adalah yang pertama, advokasi klien. Nah, di advokasi klien ini merupakan jenis advokasi yang tujuan akhirnya untuk berjuang memenangkan suatu masalah terhadap suatu sistem atau lembaga. Selanjutnya yang kedua adalah advokasi masyarakat. Nah, advokasi masyarakat adalah jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh layanan yang sesuai. Serta yang ketiga adalah advokasi legislatif. Nah, advokasi legislatif itu advokasi yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang.
Nah, selanjutnya adalah advokasi administratif. Nah, jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administratif, di mana advokasi ini dilakukannya melalui sebuah lembaga. Nah, selanjutnya itu jenis advokasi yang umum dikenalnya antaranya adalah advokasi hukum. Nah, sering kita dengar bahwa berkaitan dengan upaya advokasi hukum ini untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dengan sistem peradilan. Selanjutnya yang kedua adalah advokasi kesehatan. Nah, menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Nah, selanjutnya tuh yang ketiga ada advokasi lingkungan. Nah, berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Serta yang keempat adalah advokasi pendidikan. Nah, bertujuannya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pendidikan yang berkualitas bagi semua kalangan. Nah, yang terakhir, yang kelima ada advokasi bisnis. Nah, advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Nah, selanjutnya itu ada strategi dalam melakukan advokasi. Nah, yang pertama itu yaitu membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput, serta yang kedua misalnya perserikatan, organisasi, federasi, pengayom lainnya, serta mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan partai politik. Tujuannya itu untuk berorientasi reformasi pada pemerintah. Nah, selanjutnya itu melakukan lobby-lobby antar instansi, yaitu pejabat, organisasi kemahasiswaan, dan juga kemasyarakatan. Nah, selanjutnya ada itu melewati aksi-aksi peradilan. Dan yang terakhir itu mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Nah, selanjutnya strategi dari advokasi ini juga ada penelitian dan analisis, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung argumen, serta koalisi dan jaringan yang bermitra dengan individu, kelompok, atau organisasi lain yang memiliki kepentingan atau tujuan yang serupa. Dan yang ketiga yaitu kampanye komunikasi, yaitu menggunakan media dan komunikasi untuk menyampaikan pesan advokasi kepada publik. Serta yang terakhir adalah lobby dan pengaruh politik, yaitu berinteraksi dengan pembuat kebijakan atau tokoh politik untuk mempengaruhi keputusan mereka. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam proses advokasi. Nah, yang pertama itu ada identifikasi isu, yaitu menentukan isu yang akan diperjuangkan. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan strategis, yaitu merumuskan tujuan, strategi, dan taktik yang akan digunakan dalam advokasi, serta pelaksanaan, yaitu melakukan kegiatan advokasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat, serta evaluasi menilai dampak dan efektivitas dari kegiatan advokasi yang dilakukan. Selanjutnya itu ada etika advokasi. Nah, yaitu yang pertama ada keterbukaan dan juga kejujuran, yaitu mengutamakan transparansi dan dalam semua kegiatan advokasi, serta penghargaan terhadap diversitas, yaitu menghargai beragam pendapat dan perspektif dalam mencapai tujuan advokasi, serta keberlanjutan, yaitu melakukan advokasi secara berkelanjutan untuk memastikan perubahan yang diinginkan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam advokasi. Nah, tantangan pertama yaitu ada resistensi dan juga oposisi, yaitu pertentangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan berlawanan, serta keterbatasan sumber daya, yaitu terbatasnya waktu, dana, atau keterampilan untuk melakukan advokasi secara efektif, serta pembatasan hukum dan juga kebijakan, yaitu kendala yang dihadapi dalam mencoba mempengaruhi kebijakan atau undang-undang tertentu. Selanjutnya itu ada contoh advokasi yang berhasil. Nah, advokasi hak asasi manusia, organisasi dan pemerintah yang berjuang untuk hak-hak individu di tingkat internasional, kebijakan perlindungan lingkungan dan juga keberlanjutan.
serta advokasi kesehatan, yaitu upaya memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat tertentu. Selanjutnya itu peran individu dalam advokasi, yaitu pendukung dan relawan menyediakan dukungan moral atau fisik dalam kegiatan advokasi, serta penggerak perubahan, yaitu mengambil peran aktif dalam memobilisasi masyarakat atau mendukung kegiatan advokasi. Advokasi memainkan peran kunci dalam proses demokrasi dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Dengan memahami konsep dan strategi advokasi, individu dan kelompok dapat lebih efektif dalam mempengaruhi perubahan yang diinginkan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, selanjutnya itu untuk lebih luas kita pahami tentang advokasi. Advokasi ini juga merupakan salah satu bentuk komunikasi yang persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau sebuah keputusan. Nah, proses advokasi ini sangat penting bagi para peneliti dalam mengkomunikasikan hasil kajian dan isu-isu penting. Dilakukan dengan perencanaan strategis dan target utama adalah mengambil kebijakan dan juga korporasi. Advokasi bukan revolusi, namun lebih merupakan suatu upaya perubahan sosial melalui semua saluran dan juga piranti demokrasi perwakilan. Proses-proses politik dan legislatif yang dapat dalam sistem yang berlaku. Keberhasilannya diperoleh bila proses dilakukan secara sistematis, terstruktur, terencana, dan bertahap dengan tujuan yang jelas untuk mempengaruhi perubahan kebijakan agar menjadi lebih baik. Keterampilan advokasi merupakan sebuah ilmu dan seni yang tentunya peningkatan keterampilan komunikasi dapat membantu tim untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan advokasi. Nah, selanjutnya itu advokasi juga setelah kita mengetahui tentang lebih luas tentang advokasi, sekarang kita juga mengetahui tentang tujuan advokasi ini. Nah, tujuan advokasi ini yang lebih lanjut adalah yaitu setelah kita ketahui tentang pengertian di atas, kita mampu memahami langkah-langkah kegiatan advokasi, yaitu memahami keuntungan dan jaringan networking dalam kegiatan advokasi, mampu mengidentifikasi jenis kebijakan dan keterampilan advokasi yang mendukung. Nah, yang pertama itu ada kerangka kerja advokasi, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Nah, bagian terpenting dari advokasi adalah aspek perencanaannya. Sebuah perencanaan lengkap yang kita sebut sebagai kerangka kerja atau framework advokasi yang mencakup hasil analisis kasus sesuai isu, aktivitas, dan situasi yang mempunyai peran dalam suatu advokasi. Kerangka kerja ini sangat diperlakukan mengingat advokasi merupakan jalinan interaksi dari berbagai pihak, aktivitas, dan juga situasi. Kerangka kerja advokasi terdiri beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah identifikasi dan juga memahami masalah yang akan diangkat menjadi isu strategis. Kriteria penentuan isu strategis meliputi yang pertama adalah masalah yang paling prioritas dirasakan oleh stakeholder lokal dan mendapat perhatian publik dilakukan dengan hasil penelitian. Nah, selanjutnya itu masalahnya mendesak atau aktual dan sangat penting untuk diberi perhatian segera. Jika tidak diatasi akan segera berakibat fatal di masa depan. Nah, relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi oleh masyarakat, sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat. Nah, daftar
tolak ukur analisis isu strategis adalah aktual, yang berarti apakah isu ini sedang menjadi pusat perhatian, dan yang kedua adalah urgensi, apakah isu ini mendesak, dan yang ketiga adalah relevansi, apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan serta dampak positif, apakah isu ini sesuai dengan visi misi kita serta kesesuaiannya itu, dapatkah konstituen kita berpartisipasi dalam isu ini, serta sensitivitas, apakah isu ini aman dari dampak sampingan. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan data sebagai bahan advokasi. Dalam tahap ini dilakukan pula pengumpulan dan analisis data untuk dapat mengidentifikasi dan memilih masalah serta dikembangkan dalam tujuan advokasi, membuat pesan, memperluas baris dukungan, dan juga mempengaruhi pembuat kebijakan. Data hasil riset akademik yang dilakukan pendukung pelaksanaan kegiatan advokasi, terutama untuk memperoleh gambaran umum tentang situasi problematik, kesadaran sarana prasarana, dan kebijakan yang berlaku termasuk kebijakan anggaran. Kegiatan advokasi juga kegiatan advokasi juga ditunjang oleh pakar secara akademis sehingga menghasilkan daya dorong kuat karena akan bersifat mendesak pada stakeholder atau isunya terbukti merupakan kepentingan publik sekaligus sahih secara ilmiah. Nah, selanjutnya itu menentukan tujuan advokasi. Nah, penentuan tujuan diharapkan fokus pada satu tujuan kunci yang merupakan pernyataan apa saja yang diharapkan yang dicapai dengan melakukan advokasi, baik hal-hal kebutuhan kepada pembuat kebijakan maupun hasil-hasil jangka menengah. Tujuan merupakan pernyataan umum tentang apa yang diharapkan dan akan dicapai jangka panjang atau 3-3 tahun, disusun dengan prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Nah, selanjutnya itu identifikasi target audience. Nah, penentuan ini juga berkaitan dengan permasalahan yang ingin diatasi oleh komunikator melalui advokasi. Target audience atau komunikasi bisa merupakan kelompok-kelompok yang mewakili masyarakat umum ataupun yang mewakili pemuka masyarakat akan pengambil suatu kebijakan. Nah, siapa aktor kunci potensial? Kita perlu melakukan analisis kepentingan mereka dan tingkat pengaruhnya, sehingga menghasilkan matriks siapa-siapa yang mendukung dapat diyakinkan, mungkin akan menentang, dan harus dinetralkan. Nah, selanjutnya itu ada analisis SWOT. Nah, metode perencanaan strategi menggunakan analisis SWOT, yaitu SWOT ini yaitu Strength, Weakness, Opportunities, Threat, yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan organisasi atau kelompok dalam hubungannya dengan peluang dan ancaman yang ditemui dalam pelaksanaannya juga. Serta selanjutnya itu ada pengalaman dalam hal komunikasi atau communication specialist, yaitu peluang kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun konstituen dalam hal mendukung keberhasilan advokasi. Semakin besar basic dukungan, semakin besar juga peluang keberhasilan. Kita perlu membangun aliansi dengan berbagai kelompok dan memanfaatkan berbagai media, antara lain membangun jenjang dengan organisasi melalui kegiatan-kegiatan bersama, pertemuan publik, atau media-media sosial dengan menggunakan jaringan berbasis internet. Nah, agenda atau aktivitas advokasi ini juga mengumpulkan atau menyusun dokumen rencana strategi. Penyusunan agenda kegiatan secara detail terdiri yaitu rencana implementasi, yaitu tujuan yang dicapai per kegiatan, waktu pelaksanaan, melakukan apa oleh siapa, serta informasi yang mendukung, serta mengembangkan pesan dan memilih saluran komunikasi, yaitu anggaran kegiatan sumber daya diperlakukan untuk pengembangan dan penyebaran materi, perjalanan anggota, tim peneliti untuk bertemu dengan pembuat keputusan dan menghasilkan dukungan, biaya komunikasi, dan keperluan logistik lainnya. Serta yang ketiga itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan advokasi mencakup banyak kegiatan baik berurutan maupun serempak. Satu tujuan yang diraih dengan melakukan beberapa hal secara serentak dan saling mendukung. Dalam pelaksanaannya, setelah disusun kerangka kerja lengkap,
Kegiatan advokasi yang dapat dilakukan antara lain adalah berbagai pendekatan model komunikasi untuk mendefinisikan advokasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, dan masing-masing memiliki proses berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, legislasi, yaitu upaya yang dilakukan adalah di level legislatif dengan membangun payung hukum, misalnya legal drafting dan judicial review. Nah, selanjutnya itu ada birokrasi, dilakukan untuk mengumpulkan dan memperbaiki tata laksana suatu peraturan payung hukum di level eksekutif pemerintah melalui lobby, mediasi, audiensi, kapasitas, dan lain-lain, sehingga terjadi peningkatan pelayanan. Nah, selanjutnya itu sosialisasi dan mobilisasi, dilakukan untuk membangun suatu budaya, terutama budaya hukum di masyarakat sebagai stakeholder utama melalui pengembangan program komunikasi partisipatif, kampanye penggalangan dukungan bisnis massa, networking, tekanan sosial, dan juga lain-lain. Selanjutnya itu ada proses advokasi melalui legislasi, birokrasi, sosialisasi, dan mobilisasi. Yang pertama itu ada evaluasi monitoring. Nah, kegiatan evaluasi dan monitoring terjadi selama proses advokasi dilakukan. Sebelum melakukan advokasi, perlu ditentukan bagaimana akan memantau rencana pelaksanaannya. Dalam hal ini, indikator sebagai ukuran kemajuan dan hasil yang dicapai perlu dipersiapkan. Dapatkah kita secara realistis mengharapkan untuk membawa perubahan dalam kebijakan, program, atau dana sebagai hasil dari upaya? Secara spesifik, apa yang akan berbeda setelah selesainya kampanye advokasi? Bagaimana kita tahu bahwa situasi telah berubah? Nah, kegiatan advokasi juga seringkali dilakukan di lingkungan yang bergejolak. Seringkali juga kita tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti setiap langkah dalam proses advokasi sesuai dengan model yang disajikan dari sini. Namun demikian, pemahaman yang sistematif dari proses advokasi akan membantu serta membantu advokat merencanakan dengan bijaksana, menggunakan sumber daya secara efisien, dan tetap fokus terhadap pada suatu tujuan. Nah, yang kedua adalah membangun jejaring komunikasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, jaringan komunikasi adalah sejumlah kegiatan komunikasi yang saling bertautan. Dalam jaringan komunikasi ini tidak hanya mencakup satu atau dua orang saja, namun lebih luas, yaitu antara kelompok, komunitas, ataupun masyarakat luas. Jaringan komunikasi adalah pengembangan bagian proses komunikasi atau how say to whom, siapa berbicara kepada siapa dalam suatu sistem sosial, dalam menggambarkan komunikasi interpersonal, di mana terdapat pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu, seperti sebuah desa, sebuah organisasi, dan juga sebuah perusahaan. Kita dapat melakukan analisa terhadap jaringan berdasarkan unit analisis hubungan antara individu-individu suatu perangkat, hubungan yang biasa disebut sebagai personal network. Istilah ini menunjukkan lingkaran pergaulan langsung seseorang pada suatu topik tertentu. Network seorang dapat bervariasi tergantung pada topik yang didiskusikan. Kegiatan individu lebih sering berinteraksi satu sama lain daripada dengan individu-individu lain dalam suatu kelompok. Suatu kelompok yang lebih besar, maka lebih membentuk sebuah klik. Peranan jaringan komunikasi dalam proses perubahan perilaku. Juga dalam suatu jaringan komunikasi terdapat pemuka opini, yaitu orang yang mempengaruhi orang-orang secara teratur pada isu-isu tertentu. Karakteristik pemuka opini ini bervariasi menurut tipe kelompok yang mereka pengaruhi. Jika pemuka opini ini terdapat dalam kelompok yang bersifat inovatif, mereka dapat biasanya lebih inovatif daripada anggota-anggota kelompok. Meskipun pemuka opini seringkali bukan termasuk inovator yang pertama kali menerapkan inovasi, di pihak lain pemuka ini dan kelompok yang berkonservatif juga bersikap agak konservatif.
pada proses difusi, yaitu pada proses masuknya inovasi dalam suatu kelompok sehingga terjadi perubahan perilaku. Hampir semua pemuka opini menyokong perubahan. Pada beberapa peranan jaringan komunikasi dalam perubahan kelompok atau organisasi. Sering disampaikan di atas adanya klik yang muncul di suatu organisasi yang disebabkan adanya persamaan tertentu karena adanya tipe homofili. Seseorang dalam suatu organisasi bisa menjadi anggota dari berbagai klik. Klik yang terlalu banyak dalam suatu kelompok atau organisasi biasanya terjadi karena banyaknya perbedaan dan dapat mengakibatkan pemecahan dalam suatu organisasi. Tetapi bila klik dapat diatasi, maka perubahan yang positif dalam organisasi dapat dicapai. Perkembangan jaringan dan seiring dengan perkembangan teknologi kian pesat. Perkembangan teknologi yang signifikan menjadikan perubahan yang mulai merambah dalam tiap hal yang dijajaki dan diperdalam oleh teknologi. Perkembangan komputer, sistem data dan hardware dan software hingga ke perkembangan komunikasi. Dengan perkembangan demikian membuat manusia kembali beradaptasi dan menyesuaikan seiring dengan perkembangan tersebut. Teknologi pun mengubah ke jaringan informasi yang ada sehingga menjadikan perkembangan komunikasi yang mengalami perubahan dalam pemanfaatan teknologi dalam pengembangan teknologi Indonesia. Perkembangan teknologi dalam jaringan kian pesat dan sudah mulai terkenal hingga melekat ke hati pengguna. Semakin banyak yang harus dipahami, semakin banyak yang harus diketahui, dan banyak yang mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dan jaringan sudah dijajaki oleh produsen ternama, bahkan sudah mengembangkan hingga memiliki jaringan tersendiri. Dengan hal seperti ini membuat persaingan di dunia komunikasi dan teknologi semakin menarik. Tidak hanya itu, jaringan yang bahkan sudah banyak diakses dan mulai dikenal oleh banyak tanpa dengan adanya publikasi. Saat ini untuk melakukan suatu komunikasi sangatlah mudah karena banyak dukungan teknologi dalam komunikasi dengan komunitas kita ataupun masyarakat luas. Teknologi memberikan kemudahan dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya membangun suatu jaringan komunikasi. Kesejukan membuat kita dapat berkomunikasi dengan mudah, namun saat ini komunikasi tidaklah sesuai seperti saat waktu lampau. Siapapun dapat terbatasi oleh jarak yang sangat jauh. Teknologi menghilangkan kesenjangan ruang dan waktu. Saat ini orang mulai berbicara santai mengenai net dan kemudian World Wide Web. Mereka mulai menyadari bahwa mereka pun saling berhubungan sama seperti komputer mereka. Hubungan jelas bersifat sosial. Hingga saat nyaris semua orang akrab dengan laman dan situs web. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Like, MySpace, DeviantArt, Flickr, Friendster, Google, dan lainnya. Sosial media membawa manfaat namun juga kerugian bagi penggunanya apabila tidak digunakan secara bijaksana. Nicholas dan James dalam bukunya Connected menjelaskan jejaring sosial barang indah yang rumit. Sehingga itu ada kita membentuk jejaring kita. Nah, manusia sengaja membuat dan merombak jejaring sosialnya sepanjang waktu. Seperti tertulis dalam tipe jaring homofili, yaitu kecenderungan orang berkomunikasi dengan orang lain yang berkarakter sama. Kata homofili berarti mencintai yang mirip. Nah, memiliki struktur jaring dengan 3 cara, yaitu yang pertama, berapa banyak orang yang berhubungan dengan kita. Yang kedua, yaitu kita mempengaruhi seberapa akrab hubungan antar teman dan anggota keluarga kita. Serta yang ketiga, yaitu kita mengendalikan seberapa sentral diri kita dalam jejaring sosial. Nah, keragaman asal-usul sosial dan genesis dalam pilihan ini menghasilkan aneka ragam struktur jaringan dan menempatkan kita di lokasi unik dalam jaringan sosial. Nah, jejaring kita membentuk kita. Orang yang memiliki
dan terlibat jejaring, perilakunya akan dipengaruhi oleh jejaring itu sendiri. Orang yang tidak mempunyai teman akan punya kehidupan berbeda dengan orang yang mempunyai banyak teman. Nah, selanjutnya itu teman mempengaruhi kita. Dalam sebuah permainan pesan berantai, sebuah peran dioper sepanjang serangkaian orang yang saling menerima dan menyampaikan pesan yang diterima tiap orang, mengandung kesalahan yang dibuat oleh orang yang menyampaikan. Hal ini mencerminkan bahwa orang menyuruh orang lain yang tidak berhubungan langsung dengannya, disebut sebagai penyebaran hiperdiadik. Sebagai hal mungkin tidak menyebar dengan cara demikian, namun lebih pada penyebaran fenomena yang lebih rumit. Misalnya kita akan menyuruh orang berhenti merokok. Tidak mungkin kita menggunakan pesan berantai, namun kita akan mengarahkan orang-orang yang tidak merokok mengerubungi seorang perokok. Selanjutnya itu ada jejaring punya kehidupan sendiri. Sifat dan fungsi yang dimiliki dalam jejaring sosial tidak dikontrol atau didasari oleh orang-orang di dalamnya. Sifat tersebut dapat dipelajari dengan memahami dan mempelajari keseluruhan kelompok dan strukturnya, bukan mempelajari individu-individu di dalam secara tersendiri. Sifat yang dimiliki jejaring sosial ini adalah sifat emergen, yaitu sifat-sifat baru yang timbul dari interaksi dan saling hubung antar bagian-bagiannya. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, di atas secara emosional individu nilai positif yang dapat diambil antara lain adanya prinsip-prinsip dukungan yang diberikan pasangan, banyak manfaat pasangan hidup, saling memberi dukungan sosial, dan saling menghubungi dengan jejaring sosial yang lebih luas, mencakup teman, tetangga, kerabat, cara bekerja jaringan, dan jaringan dapat dibentuk dan dimonitor melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu yang pertama, pertemuan tatap muka melakukan dengan menyelenggarakan melalui komunikasi interpersonal dengan stakeholder penting, diskusi, FGD, workshop, dan seminar atau diseminasi untuk mendiskusikan hal-hal penting. Sampai saat ini bentuk kegiatan tatap muka mulai cukup efektif karena berhadapan langsung dengan target audiens yang lebih tepat dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Selanjutnya itu menggunakan media konvensional melalui penyusunan opini, menyelenggarakan media briefing dan broadcast artikel, berita, atau juga opini dengan melibatkan anggota jaringan yang akan dituju. Nah, selanjutnya itu setelah kita bahas yang tadi PowerPoint dan secara rinci dan singkat tentang advokasi, tujuan, dan juga jenisnya. Sekarang saya juga akan memaparkan lagi lebih jelas atau tinjauan umum tentang advokasi. Nah, perlu kita ketahui lagi pengertian advokasi ini secara kan sudah kita ketahui tadi, yaitu secara kebahasaan yaitu membela. Nah, sekarang istilah ini telah dikenal luas di masyarakat, tersebar dalam berbagai media massa. Orang berprofesi untuk melaksanakan advokasi disebut sebagai seorang advokat. Nah, baik dalam litigation maupun di luar pengadilan atau non litigation. Menurut Edi Soeharto, advokat atau advocator dalam bahasa Belanda berarti pengacara atau pembela. Karena tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai pembelaan kasus atau berbicara di pengadilan. Dalam bahasa Inggris, advokat bermakna to advocate dan tidak hanya to defend yang berarti membela, melainkan pula to promotito, create, yaitu menciptakan, dan to change, yaitu melakukan perubahan. Nah, advokasi juga diartikan juga sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisasi untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung mengartikan advokasi sebagai
pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu, yang sedang menghadapi kesulitan di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa. Mengetahui definisi advokasi yang cukup panjang, sebagaimana tersebut di atas juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu UU Advokat nomor 18 tahun 2003, yaitu Edi Saharto, yang bekerjaan sosial di dunia industri, Bandung, Revika Aditama 2007. Nomor 7, BKPH Lampung Simposium tentang Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan. Kolpori menjelaskan, yaitu sebagai pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk urusan-urusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi, pemerintah, dan juga hukum internasional dan lain-lainnya yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan. Misalnya dalam soal-soal perumahan di kantor urusan perumahan atau KUHP, bantuan di imigrasi, atau Departemen Kehakiman bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Adnan Bayung Nasution sebagai dikutip oleh Bambang Sunggono dan Aris Haryanto dalam bantuan hukum, dan juga dikutip menurut Adnan Bayung Nasution, yaitu hak asasi manusia, upaya advokasi mempunyai 3 aspek, yaitu saling berkaitan, aspek perumusan atau aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Selanjutnya itu ada sejarah advokasi. Nah, ide dasar advokasi diklaim oleh sebagian berasal dari tradisi hukum barat yang dikenal sejak era pencerahan atau The Enlightenment Age, tempat munculnya gagasan gerakan kebebasan dan juga demokrasi. Sebagian lain menyebutkan bahwa lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, yaitu kepada para filsuf Yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan Tuhan, alam, dan manusia. Pada waktu itu, bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang yang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium. Selanjutnya, di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution atau lembaga hukum semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia, bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordasi dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 nomor 1 perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut. Juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan atau Arrangement of the Legal Organization Herbert der Justiti yang lazim disingkat dengan RO. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya lembaga advokat, sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut. Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan 3 golongan berdasarkan pasal 163 ayat 1 Indices Trax Gelings atau IS, antara lain yaitu golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda. Semua orang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui oleh undang-undang. Dan golongan kedua adalah golongan timur asing. Yang termasuk dalam golongan timur asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa. Namun golongan bumi putera yang termasuk golongan ini adalah imigran Tiongkok, Arab, dan India.
Serta yang ketiga adalah golongan bumi putera, yaitu termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli atau orang-orang pribumi. Nah, selanjutnya itu ada advokasi menurut Islam. Advokasi dalam Islam pada dasarnya konsep advokasi ini berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu pada setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Advokasi adalah manifesti doktrinal dalam ajaran Islam. Oleh karena itu perlu dicari basic teknologisnya dalam Islam. Untuk proses pencarian ini baru ditelusuri substansi advokasi dari berbagai prinsip, pola-pola nilai gerakan advokasi berdasarkan dirinya pada nilai-nilai keadilan. Dalam hukum Islam, kerangka filosofis konsep advokasi berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori tersebut berakar dari 3 konsep. Yang pertama, konsep tentang manusia, yaitu matum al-insan, dan kedua, matun al-huku wal al-wajibar, yaitu tentang hak dan kewajiban, dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia atau matum al-hukum fil buku al-insan. Lebih jauh, Abul A'la al-Maududi menyatakan bahwa secara alami dan hakiki atau secara fitrah, setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat, atau all-human beings are born free and equal in dignity and rights. Selanjutnya, berdasarkan profesi advokat sudah ada dalam sejarah awal Islam, akan tetapi pada waktu itu belum disebutkan secara khusus sebagai advokat atau lawyer, pengacara, dan lain sebagainya. Kendati demikian, pada dasarnya prinsip-prinsip advokasi yang disebut dengan istilah wakilah atau bil al-khusumah atau agen atau wakil sudah dipraktekkan pada masa jahiliyah. Waktu itu masyarakat Arab jika menghadapi masalah hukum, mereka menghadap kepada orang-orang sebagai orang kahin atau dukun di daerah setempat agar mudah mencari masalah atau jalan yang akan diputuskan atau jalan keluarnya. Kemudian pada masa Rasulullah, praktek wakalah sudah dijumpai kepada Mu'adz bin Jabal, diperintahkan ke Yaman. Sayyidina Ali, salah satu sahabat Nabi, pernah menjadi pendamping hukum ketika menemukan kasus zina yang dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah. Sahabat Ali datang dan meminta keringanan kepada Khalifah Umar agar tidak merajang perempuan tersebut. Setelah Ali melakukan investigasi dan membuktikan bahwa perempuan tersebut terpaksa melakukan zina karena butuh uang di saat kondisi umat sedang mengalami kelaparan yang ekstrim. Pada akhirnya Khalifah Umar menerima permintaan Ali tersebut dan membebaskan perempuan terdakwa. Nah, sekian dari pemaparan saya tentang advokasi. Berikut banyak kurangnya tentang penjelasan saya. Mungkin ada pengucapan kata yang tidak jelas atau makna. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.